nomor satu pekerjaan dulu. Pekerjaan. Utamakan pekerjaan, ibaratnya duit dulu lah, ibaratnya gitu. Iya. Baru habis itu kita ngebantu orang lain gitu. Nggak dapat duit sama sekali tuh ya. Nggak ada. Karena moto kita apa? Ikhlas melayani. Iya. Ikhlas melayani. Berat tuh ikhlas tuh. Iya. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Asik. Alright. Mantap. Mantap. Narasumber kali ini agak ini nih ya. Yoi, hitam-hitam nih kayak Batman ya. Gue juga hitam Iya, lagi gue kan. sendiri loh ya. Yang full color nggak apa-apa ya. Bukan bajunya aja kulit. Curhat. Oh, kalau warna-warna sendiri, full color sendiri buat pencerahannya. Biar nggak gelap-gelap banget. Betul. Betul. Oke Dam, siapa sih ini Dam nih depan kita nih, hitam-hitam nih kayak Batman, asli Batman. Asli. Siapa nih Dam? Boleh perkenalkan kali ya? Oh boleh, silakan. Perkenalkan. Oke, nama gua Miko sebagai driver ambulan. Oke. Nama gue Faruk Kabiyu sebagai relawan ambulan. Relawan ambulan. Ini dari yang OI emergency itu Iya. Di Priority Emergency. Priority emergency. Oh, itu relawannya. Yes, namanya. Ini rekannya. Iya. rekannya. Supir ambulans. Iya. Oke, ini yang berkaitan langsung nih ya. Iya. Supir ambulans sama si OI. Iya. Guys, sahabat Mr. Dam, ya kan perlu diketahui bahwa ini OI Emergency Priority adalah relawan sebagai pendamping ambulans. Betul. Yoi, pendamping ambulans yang biasa kalian ketemuin ambulans di jalan-jalan itu Iya. biasanya ada yang suka buka tutup jalan tuh. Betul. Ya kan? Iya. Yang naik motor di depan dan di belakang ambulans. Ya, biasanya mereka ngawal atau mendampingi. Iya. Inilah mereka. Yoi, Mas ini, Mas OI, Iya. Mas Faruk. Faruk. Yoi, sama Miko. Mas Miko. Mas Miko nih ambulans ya, driver ambulans ya malah. Ambulans untuk jenazah atau pasien? Jenazah. Jenazah. Iya. Oke. Ya bukanlah pasien. Oh, pasien. Ya namanya ambulan. Ya namanya ambulan. Ngangkut pasien hidup. Oh gitu. Kalau jenazah, mobil jenazah. Iya, beda berarti beda, ya. beda. Perlu ditekankan lagi nih. Iya, benar. Biar Kadang-kadang ada awal-awal beda iya. stigma. Betul. Oke, ini nih edukasi baru lagi buat kalian sahabat Mr. Dam bahwa ambulans itu berarti isinya pasien. Iya. Betul. Kalau mobil jenazah berarti itu adalah Jenazah. jenazah. Iya. Oh. Atau biasa bahasa gaulnya lontong. Lontong. Iya. Iya, benar. Yang membedakan tuh gimana tuh Mas? Apanya nih? Caranya membedakan ambulans dan jenazah. Ya beda lah pastinya kan. Tapi rata-rata orang-orang tuh pakai ambulans tapi bawanya jenazah gitu. Itu Sebenarnya dah. sih, Maksudnya itu dia di jalan kita gua pribadi gue suka nemuin ya kan itu mobil ambulans. Iya. Ya. Tapi yang awal bawa bendera kuning berarti Iya. kan Jenazah. jenazah dong. Iya. Nah. Ya itu sulit dibedain sih kalau misalnya kayak bawa bendera gitu masih mending ya. Kadang enggak gitu kan. Kita mana tahu isinya itu apa. Iya, Gitu. betul banget. Makanya kadang silakan. Iya makanya kadang di situ ya orang semena-mena aja pakainya gitu kan. Kalau menurut gua pribadi sih ya itu udah salah penggunaan mobil aja. Salah Penggunaan penggunaan mobil. seharusnya Karena kalau- tidak begitu. Enggak. Kalau kita dari mobil dinas sih udah jelas beda banget. Beda banget. Beda banget. Dari stiker tulisan aja. Iya benar, gue juga suka ngeliat karena kalau memang mobil jenazah pasti stikernya jenazah. Iya. Iya enggak? betul. Kalau misalnya memang ambulans ya kan, biasanya emang itu yang dari rumah sakit atau Iya. puskesmas, biasanya itu ambulans. Betul. Biasanya pun kalau dari rumah sakit swasta ataupun negeri itu kalau ambulans ya buat orang pasien, buat Pasien. hidup. Kalau rata-rata ya ambulan-ambulan yang luar lah nggak ngerti deh legalitasnya gimana. Iya iya. Gua nggak tahu juga sih. Iya, Oh iya, berarti iya. ambulans Komen. atau mobil jenazah ataupun mobil pasien itu bisa dimiliki secara pribadi dong ya? Bisa. Oh, gitu ya. bisa. Nggak harus dari puskesmas atau dari Rumah sakit. Dari rumah sakit.
Mungkin kayak yang yayasan Iya. gitu-gitu ya. Iya, benar. Bisa mobil kayak masjid-masjid gitulah. Iya, lingkungan sana aja gitu. Itu biasanya yang kayak gitu jenazah ya. Kemungkinan pasti jenazah. Karena nggak mungkin kalau dia bawa pasien, apalagi kan kondisinya kan kita nggak tahu. Kalau orang awam kan udah ngerti. Iya. Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Gitu. Makanya Selain biasanya- stiker, apa yang bisa membedakan harusnya jenazah sih dan ambulan? harusnya sih jadi dari ini ya bunyinya. Bunyi Sirine. suara sirinenya. Suara sirine. Kalau ambulan udah pasti high-low. Hello tuh gimana tuh? Kayak palang kereta bunyinya kayak gitu. Udah kalau mobil jenazah kayak gimana ya dibilangnya? Panjang sirinenya. Iya, panjang ya. Bisa Iya. dibilang kayak Well satu apa dua sih? Satu ya. Well satu. Well satu gitu. Gitu. Kalau untuk Yelp biasanya sih buat damkar atau ya well 2 itu buat damkar. Agak susah ngebedain agak susah ya. sih, emang. Kalau Iya, untuk bingung orang kan, awam. jelasinnya. Iya, Kalau orang awam bingung. Kalau untuk orang awam agak susah Iya. loh, ya kan. Gua pribadi gua nggak ngerti. Iya. Kecuali gua ngeliat cuma stikernya aja. Kalau nggak stiker ya bendera kuning. Iya, betul banget. Iya. Wiu lah itu Iya, biasanya pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Tapi kadang ambulan pun pakai, gua juga pakai gitu. Karena kadang biasalah banyak warga yang kurang ini. Kurang mengerti. Iya, jadi ya kita pakai itu. Sebenarnya sih harusnya pakai hello. Kenapa? Karena kan biar kayak hello tuh bunyinya kayak ting nung ning. Nah, iya, itu hello iya, tuh. iya. Karena Iya. biar pasiennya itu nggak panik, nggak cemas. Jadi Itu biar tetap biasanya tenang. pasien isinya. Iya, itu untuk ambulan. Kalau untuk mobil jenazah biasanya harusnya tuing. Ya gitu. Sirinnya panjang lebih panjang. Sirinenya panjang kayak damkar dong. Model-model ya, tapi kalau damkar kan pen. Ya. Oh, gitu. Pengisi suara. Pengisi suara. Jago. Iya. Nggak jadi tahu aja gitu ya. Kita jadi tahu untuk berarti membedakannya pun dari suara sirine, Iya. ya kan panjang pendeknya si sirine itu, ya kan itu bisa ngebedain. Iya. Oh gitu, agak sulit sih Iya, sebenarnya bagi sekarang gini ya. Cara mengedukasi masyarakat biar mereka tahu itu dari gua mau tanya dari OI-nya dulu nih karena kan sebagai relawan dong ya kan yang biasa ngedampingin ambulans ya kan. Kalau ambulans sendiri pasti udah tugasnya gitu mengantar jenazah atau pasien. Sebagai relawan sendiri dong berarti kan banyak dapat kendala apa segala macam di jalan untuk biar perjalanannya mulus lancar ya kan. Iya, banyak kendalanya sih biasanya mobil-mobil yang nggak menepi gitu biasanya itu kendaraan-kendaraan yang nggak menepi padahal sebenarnya prioritasnya itu ambulan nomor 2 gitu. Iya benar banget. Nomor satunya? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Damkar berarti nomor satu. Nomor satu. Ketimbang pasien. Iya, karena kan damkar itu menyelamatkan Banyak lebih orang mungkin ya. dari 1-2 nyawa. Oke. Kalau ambulans itu paling 2. Biasanya bersalin. Ya. Oh iya benar. Oh gitu. Kendalanya banyak dong. Banyak. Mulai dari biasanya dari pasien sendiri yang harusnya dirujuknya pelan-pelan tapi akhirnya pada di tengah jalan ngebut karena kondisi pasien nggak stabil dan kita harus ngimbangin kendaraan kita sama ambulan gitu. Beberapa kali kita malahan ambulan suruh jalan duluan gitu. Karena nggak kuat. Karena bukan nggak kuat, lebih ke arah lebih baik duluan aja kalau jalan sepi ngapain ngeburu-buru gitu. Iya. Oh gitu. Kalau posisi lagi macet baru kita maju ke depan buat Buka bongkar. jalan. Bongkar, betul. Setuju. Balik lagi berarti kendalanya adalah masyarakat yang nggak mengerti ya, Iya, belum belum teredukasi ya. Oke, caranya mengedukasinya Ya, gimana sih dari OI sendiri? Kita kan ada channel YouTube OI apa? TV official. Yoi. OI TV TV official. official tuh. Channel YouTube-nya yang punyanya Bang Iya. Miko itu. Oh gitu, tar dulu. Ternyata supir ambulans ini, driver ambulans ini yang bikin OI
emergency. Iya. Bisa. Oh iya Priority Emergency dan OI TV official itu. Iya. Oh gitu. Berarti ya emang kaitannya sangat erat ya. Iya. Jadi OI Priority Emergency, TV-nya OI TV official. Iya. Promosi. Berarti OI TV officialnya buat edukasi, Priority Emergency-nya buat pendampingan ambulan. Ambulans. Oke. Keren. Nih bicara relawan. Berarti nggak dibayar Mas ya? Iya, nggak dibayar. Sukarela berarti. Sukarela dong. Rela kita. Iya nggak? Benar. Sukarela rela kita. Mas, kan masa pandemi nih, Iya. ya kan? Butuh hidup juga orang kan. Butuh duit pasti butuh duit. Nah, itu gimana? Apalagi sekarang nih masa pandemi. Sorry nih ya. Iya. Banyak korbannya. Ya kan COVID. Dan Betul. pasti si relawan lebih sibuk dong. Ya nggak untuk bantu nakes, ya Betul. kan? Iya. Benar. Itu gimana? Kalau saya pribadi sih kan ada kerja sampingan juga ya. Jadi kalau misalkan seandainya lagi free kita bisa bantu ambulan gitu. Tetap nomor satu Pekerjaan dulu. pekerjaan. Utamakan pekerjaan, ibaratnya duit dulu lah ibaratnya gitu. Iya. Baru habis itu kita ngebantu orang lain gitu. Nggak dapat duit sama sekali tuh ya. Nggak ada. Karena moto kita apa? Ikhlas melayani. Iya. Ikhlas Ikhlas melayani. Berat tuh ikhlas tuh. Iya. Ikhlas melayani. Iya. Itu sampai kapan Mas mau kayak gitu Mas? Ya sampai masyarakat sadar lah sama ambulan, kayak di luar negeri masa bisa di Indonesia nggak bisa gitu. Iya. Oh gitu, di luar negeri bisa ya kayak gitu Bisa ya? di Jepang, di Amerika, sampai di Eropa tuh bisa. Kenapa di negara kita nggak bisa gitu? Bahkan negara tetangga Malaysia pun bisa memprioritaskan ambulan gitu. Negara kita masa nggak bisa gitu. Oke. Betul. Balik nih ke driver ambulansnya sendiri nih ya kan. Suka bukan suka sih. Terkadang kalau misalnya emang dari puskesmas atau dari rumah sakit pastinya ya, mau swasta maupun negeri, Iya. ya kan. Ketika nganter pasien, ya kan, itu langsung dikawal atau bagaimana? Atau harus kita manggil dulu nih si ini atau memang masa drivernya nih jalan aja gitu, udah pasti ada yang awal atau gimana itu? Jadi gini, Teknis di lapangannya deh. biasanya kan kita kalau lagi jaga nih standby ya gitu kan, atau enggak jemput pasien, kalau enggak kita nganter pasien gitu kan. Nah itu biasanya selalu ada info 1 jam atau enggak setengah jam sebelumnya gitu. Nah kita info. Siapa aja yang bisa gitu, nggak harus datang ke tempat kita dulu, nggak, kadang di tengah jalan bisa ketemu gitu. Berarti relawan ini hubungannya sama supir ambulans, Iya. driver ambulans Karena ini. driver ambulan yang membutuhkan relawan. Berarti hubungannya relawan ini bukan sama puskesmas atau rumah sakit Bukan. dong? Enggak ada Bukan. hubungannya. Oh Gitu. gitu. Hubungannya berarti sama drivernya langsung. Iya, langsung. Berarti. Sama driver. Jadi ya saya yang butuh relawan. Kalau nggak berasa banget, sumpah. Iya. Pernah saya sekali tuh lagi jemput pasien tuh nggak ada yang escort gitu kan, nggak ada yang ngedampingin. Waduh, Agak sulit ya. banget, Sulit banget ya. banget. Beda sama yang namanya Dampingin tuh. sama relawan. Tapi terus terang saya pribadi baru ngelihat itu baru-baru ini sih sebenarnya. Belum, maksudnya bukannya baru-baru ini ya. Agak dulu kayaknya saya jarang ngelihat yang kayak gitu. Kecuali mobil jenazah. Iya. Mungkin ada yang Ada awal yang dan segala awal. macam. Iya. Itu pun yang gue Pakai tahu. bendera kuning. Yang Iya, gue tahu itu dari pihak keluarga. Iya, ya biasanya kan? gitu. Atau tetangga gitu. Ini hype-nya si relawan ini emang dari kapan? Udah lama ya. Udah 2 tahunan, 2018an itu mulai hype itu, karena ada kejadian di mana ambulan itu nggak dikasih jalan dan pasien meninggal gitu. Betul. Banyak sih. Begitu juga. Itu kalau sampai meninggal gitu gimana Mas? Iya gagal. Gagal tuh ya? Sebagai supir ambulan, sebagai relawan pun berasa ya. Berasa gagal. Pasti ya. Bahkan kita sampai ada kejadian waktu itu kita sampai nangis gitu, ada beberapa kejadian. Untungnya sih selama ini, selama gua bawa mobil ataupun gua lagi ngeskort, alhamdulillah nggak pernah sampai. Nggak pernah. Karena kan gue juga jadi relawan juga di luar pekerjaan gua. Ketika libur, Iya. Ketika libur. Ataupun turun jaga. turun jaga. Setelah selesai shift udah berangkat. Oh gitu. Alhamdulillah sih
selamat semua. Kejadian itu kan nggak tahu nih tempatnya di mana dan segala macam ya kan. Apakah OI ini sebagai relawan itu standby di mana-mana atau bagaimana sih itu? Maksudnya nih, sekarang gini, OI ini domisilinya mana? Jabodetabek ya. Jabodetabek. Ternyata ada semua di semua titik. Adalah beberapa titik. gitu. Oh gitu. Itu koordinasinya gimana, Mas? Ya telepon, WA. Ya WA grup WhatsApp biasanya. Ada grupnya. WhatsApp. Oke, gitu. Kayak gitu. Jadi kita mau rute dari mana gitu kan, mau ada rujukan dari mana ke mana kita udah ada. Enggak dari gua aja gitu kan, dari tempat lain, dari puskesmas lain ya, Dari rumah sakit lain. dari ini lain juga ada. Jadi kita ada beberapa driver juga sama relawan, satu grup juga ada. Gitu. Oke nih, kan katakanlah di Jakarta Selatan, ya kan? Jakarta Selatan itu puskesmas, rumah sakit dan segala macam itu banyak banget. Betul. Banget. Iya. Apakah di setiap rumah sakit itu ada perwakilan atau gimana ya? Nggak ada kayaknya kita ya. Nggak ada sih, cuma Kayak biasanya tuyul sih kita waktu datang aja. ya biasanya. Kalau saya pribadi sih lebih ke arah kayak misalnya ketemu ambulan di jalan gitu. Biasanya kita bantu buat mendampingi ambulan. sebenarnya ada titik kumpulnya nggak sih? Ada. Base camp kita. ada, base camp. Base campnya ada di setiap region, di setiap daerah. Enggak sih, kita kan masih gabung, masih Jabodetabek, belum dipisah Tangerang, belum dipisah. Karena kan kita masih anggotanya sedikit ya. Iya. Masih sedikit, masih baru juga kita di sini. Ya paling ya sekalinya ngumpul di tempat base camp kita aja udah di Jakarta Selatan. Gitu. Itu mau ada panggilan atau enggak ya kumpulnya di situ. Iya, Iya, kalau lagi kumpul pada gitu. bisa, misalnya selesai kerja kan ada yang Iya, selesai selesai kerja, kerja. ada yang Ketika dapat callingan baru pada mencar. Iya. Baru pada Iya. yang sesempatnya aja siapa Iya, yang ada iya, di situ. iya. Oke. gitu. Misalkan seandainya saya lagi di Jakarta Timur, terus ada ambulan dari Jakarta Timur mau kemana gitu, nah itu posisi saya bisa bantu gitu. Walaupun nggak kenal sama drivernya atau Iya, Walaupun apapun. nggak kenal gitu. Betul. Oh gitu. Jadi tapi si driver itu udah ngerti dong berarti ya. Ya udah. Kalaupun Karena kan kalau kita ada- biasanya nanya dulu sama Tujuan rumah drivernya. sakitnya kemana gitu. Terus kondisinya seperti Iya, apa? kondisi status pasiennya apa dulu Status nih? pasien. Iya, misalnya dia bilang jenazah, ya udah mau kemana TPU-nya ya nggak? Iya. Gitu. Jadi kita nggak dampingin ambulan aja, mobil jenazah Berarti juga. ada kode-kodenya tuh ya. Iya, ada Si driver sama si relawan. Iya. Misalnya kalau lagi pasien darurat, kodenya Ya merah. merah. Ngebut dah tuh. Iya, Iya, ngebut pasti bilang. Kuber itu kuber tuh relawan tuh ngubur ambulan. Ada beberapa titik kalau misalkan seandainya lagi posisinya lagi jalanan lurus, kita suruh duluan ambulan gitu. Tapi kalau misalkan seandainya posisi lagi macet, kita yang bongkar Betul. gitu. Kalau kuning kan biasanya santai, biasanya Santai. pasien rujukan gitu biasa. Cuma kalau kode merah kayak ibu hamil tuh lebih waspada lah. Waspada. Bisa-bisa kayak dipepet sama ambulan. Iya makanya kan mobil ambulan kan udah pasti kenceng. Pasti Iyalah. di atas 70-an. Motor kalau apa Dampingin apalagi yang bagian Iya. depan ya. Antar dulu bicara ngedampingin itu ada formasi tersendiri atau Iya, gimana? ada. Soalnya gue suka lihat ada yang di depan nih, Iya. ya kan? Ataupun ada yang di belakang. Itu formasinya gimana sih? Kalau formasinya ada sih di OI Priority Emergency itu ada di bagian depan tuh ada 3 apa? 3. 3 ya? 3 Minimal 1. minimal satu di depan. Maksudnya kalau adanya satu orang satu gitu. Kalau misalnya kita maksimal kita 5 orang. Maksimal Misalnya 5. kita lagi ngumpul ada 10 ya 5 nggak usah ikut. Gitu. Oh, Nggak gitu. boleh keramaian, memang kita ngirim kita- aja. Keramaian malah mengganggu ya. Iya mengganggu. benar. Mengganggu Yang banget. ada bukannya kita membantu ambulan malah menghalangi jalur Iya, ambulan. memperlambat malahan. Berarti satu sekali pendampingan itu maksimal 5 motor. Betul. Yang formasinya depan berapa, belakang berapa? Depan Depan 3, 3, belakang 2. belakang 2. Oke. Jadi bergantian aja. Jadi yang paling depan itu ya Kapten Root yang tahu jalan, yang tahu rumah Kapten Root. sakitnya. Ah. Iya. 2 itu sweepernya. Sweeper Iya. buat nutup jalan kanan kiri. Iya. Yang Maju paling mundur, depan maju mundur. berarti Iya. untuk oke. Yang belakang jaga buat nggak ada iringan dari misalkan seandainya ada iringan keluarga bisa digabung gitu. Tapi kalau misalkan seandainya Biar ada ketinggalan. mobil yang ikut-ikutan tuh biasanya sering tuh di Banyak. belakang ambulan. Nah, Iya, itu di belakang ambulans biasanya nah, gitu. Itu kita biasanya kita untuk apa? Biar nggak usah ngikutin nama iringan ambulan gitu. Karena ngebahayain. Karena ambulan itu kan nggak bisa asal-asal
tiba-tiba ngebut tiba-tiba ngerem kan misalnya ngerem itu Dadakan, dadakan. iya. Nah, itu Iya. bisa nabrak yang kena pasien malahan itu bahaya. Sayang mobilnya Pak. Pasien juga bahaya, Pak. Pasien bahaya. Mobil saya kan gede. Oh iya, maaf lupa. Gini, taruh. Ketika ya kan ngedampingin dan pasien katakanlah atau jenazah. Terus itu ada pihak keluarga pun yang nganter Iya, biasanya atau ada. ngedampingin, ya kan? Pasti. Dan itu biasanya banyak. Kalau katakanlah jenazah, itu banyak. Banyak. Apakah OI ikut ngedampingin atau bagaimana? Itu kan tadi Banyak gitu kan. gua Terlalu ngambil banyak. dari kata yang 5 orang. formasinya 5 orang Ya. maksimal, ya kan? Jadi gini, kalau untuk mobil prioritas itu kan ada 6 apa 7 gitu ya. Jadi 2 itu kan ambulan. Nah, mobil jenazah itu kan 6. Nah, jadi kan memang prioritas tapi nggak terlalu urgent banget gitu. Yeah. Jadi rame pun ya nggak masalah. Nggak Gitu. masalah. Selama keluarga pasien itu membutuhkan kita. Gitu. Biasanya kalau misalkan mobil jenazah sih biasanya keluarga pasien kita suruh belakang gitu. Jadi biar kita yang Bongkar buka aja. jalan gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah pakai bendera kuning nabok-nabokin tuh bahaya. Ya, itu bahaya. Ada Banget itu, itu banyak kan. sering Banyak kan? mobil jenazah Banyak kayak banget. gitu. Nah, kita sih alhamdulillah jangan sampai kayak gitu. Kita utamakan sopan santun di jalan. Pasti. Nih, kalau di lapangan, kalau langsung di jalan nih on the spot ya kan, gimana cara ngasih taunya sih? Sedangkan kalian udah jalan aja gitu kan, pada ngebut-ngebut aja gitu, ngasih tahu untuk pihak keluarga bahwa nggak usah dampingin atau bagaimana biar kita aja atau bagaimana itu Koordinasi di koordinasi tengah dari jalan awal, gitu dari awal biasa. biasanya. Dari awal bisa, dari tengah jalan juga bisa gitu. Oke. Jadi Bilang kayak kalau masalah misal- rutenya ya kan. Lewat Kayak mana lewat gitu. mananya, terus habis itu yang di depan siapa aja gitu. Jangan di depan keramaian gitu. Betul. Berarti kasih tahu ke pihak keluarga juga ya Betul, kayak gitu. pihak keluarga. Dan biasanya kan kalau nama jenazah kan ibaratnya banyak yang ikut kah biasanya itu. Nah itu kalau misalkan seandainya keramaian ya ditaruh belakang aja gitu. Biar ngikut di belakang ambulan aja gitu. Karena ngebahayain juga gitu kalau di Yap. depan semua. Betul. Kecuali ini ya ke TPU Rorotan ya, nggak ada rombongan. Paling Nggak satu ada. loh rombongannya. Iya. Ya. Masa? Iya, mobil biasanya gitu. Oh, Kan agak jauh tuh. Takutnya ketinggalan macet ya kan ya paling gitu. Udah sering kan? Iya. Tapi OI Priority Emergency ini hanya mendampingi ambulan saja atau damkar didampingin juga? Damkar beberapa kali iya juga sih Iya. gitu. Ke Uber tuh. Kober. damkar Jadi, kan lebih kenceng. Kalau damkar lebih ke arahnya pelan dia malah. Malah pelan karena kan bawa bawa air itu yang nih ya. Bukan malah kencang. enggak. Enggak. Damkar Kencang sih malah kencang, pelan. malah kencang klaksonnya. Iya. Jujur klakson klaksonnya lebih kencang kaget. Itu susah bikin kaget itu. Oh. Nah itu berarti di tengah jalan ketemu damkar langsung koordinasi tuh sama supirnya. Iya biasanya damkar ngasih lampu sen. Misalkan mau belok atau mau kemana itu ntar dia ngasih lampu sen gitu. Karena kan gini, kalau apa sih kalau kebakaran itu kan nggak beda sama rumah sakit. Kalau kayak ambulan kan ini rumah sakit A, Iya, nggak ketahuan udah pasti lokasinya. titiknya. Kalau kebakaran Jalurnya. kan nggak ada yang tahu. Iya, Iya, titiknya nggak nggak tahu. tahu. Pemadam kebakarannya Iya, aja. iya. Paling kita bongkar-bongkarin aja gitu. Sedapatnya aja. Kalau ini ya dia duluan juga tetap. Karena dia yang tahu lokasinya gitu. Tapi gue belum pernah sih. Teman kita aja ya. Ya, saya sering. Oh udah ya, saya belum. Cobain rasa di pepet sama ambulan sama damkar. Saya biasa mepet Anda. Makasih. Mepet Goga. Ada lagi nih Mas. Untuk Mas Faruk kan setahu saya yang saya lihat relawan itu kan memiliki rotator dan lampu LED seperti itulah. Strobo. Dan, iya Strobo, gitu bener lah. banget, bener banget. Dan yang setahu Adam itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya boleh. undang-undangnya. Betul. Iya, Ya kecuali kan? Hanya polisi. Kecuali polisi atau yang lainnya lah yang boleh kan. Nah, itu gimana tuh? Apakah pernah ada kena tilang kah? Apakah pernah ada masalah kah karena memiliki seperti itu? Kalau biasanya kita di tengah jalan nih ketemu polisi itu ditanyain dulu kegunaannya dulu, apa gitu. kegunaannya buat apa? Kegunaannya sirine dan strobo itu apa? Kalau seandainya mengawal ambulan sih atau mendampingi ambulan nggak pernah Iya. nggak pernah ditanyain lagi gitu. Iya. Pas. Karena polisi juga sadar gitu. Justru malah bantu ya. Sering gitu. bantu Iya, malahan. bantu Tapi kerja emang ada koordinasinya sama polisi tersendiri atau gimana? kita pernah lu yang pernah ya yang waktu nganter Iya, jenazah ya? sama polisi militer waktu Militer itu. iya. Waktu itu. Jadi dari
pertama kita nian kan awalnya jenazah mobil jenazah itu mau ngambil jenazah. Nah, Dan itu abis ngerujuk kantor gua kan? Iya, yang Bakti Asih. Iya. Jadi ya gua aja nih ya, lagi bawa ambulan kosong habis nganter pasien, ada bunyi sirine, gua langsung menepi. Langsung dia nyocol, langsung dia ngambil, ngiringin. Gua tinggal gua. Karena arah pulang nyantai ini gitu. Iya, benar. Nah, apalagi mobil-mobil pribadi itu minggir lah, menepi lah gitu, kasih jalan lah gitu. Berarti nggak ada koordinasi secara langsung sebenarnya sama pihak kepolisian ya? Enggak. Antara relawan ya? Kalau ketemu di jalan aja sih biasanya gitu. Kayak polisi inisiatif buat buka jalur gitu biasanya gitu. Dan kita juga saling menghormati lah antara polisi sama relawan gitu. Selama ini belum ada tuh yang ketika mendampingin atau segala macam diberhentiin atau ditilang atau bagaimana? Belum pernah. Soalnya sih kan pernah sempat viral tuh video kan. Ya, ada yang banget. lagi bawa ambulans nih ya kan. Mendampingin terus ditutup jalannya karena PPKM ya kan. Nah itu gimana tuh? Kita waktu PPKM lancar. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah banget. Malahan kita buka portalnya, dibukain portalnya. Dia langsung dikasih malah waktu itu kita persimpangan ya, gue ya yang ketemu polisi lagi ngawal pejabat, malah dia menepi loh. Dia menepi. Ini malah yang beritanya kemarin gitu ya, pejabatnya yang jalan, ambulansnya malah yang di stop. Yang puskesmas apa tuh yang dari Jakarta Utara. Depok bukan? Bukan, yang Jakarta Utara, puskesmas Cilincing apa gitu. Kalau nggak salah itu. Iringan pejabat itu lagi jalan. Nah, itu sebenarnya salah dari relawannya sih. Iya. Relawannya tuh belum koordinasi sama ini harusnya Cilincing ya kalau nggak salah ya. Iya, kenapa harus salahnya relawan? Sedangkan kan mobil ambulans saja adalah prioritas nomor 2. Iya, kenapa yang disalahin relawan? Relawannya sebenarnya sih bukan salah relawannya lu. Kalau kata gua sih ya mungkin ya. Misalnya dia nggak langsung nutup gitu. Kalau tugas kita relawan kan nutup jalan gitu. Kalau saya salahin relawan. Karena saya rasa sendiri, Pak. Harus tutup jalan gitu. Salah deh. Jangan. Balik lagi kesadarannya masing-masing gitu. Iya. Kalau misalnya kasusnya yang seperti itu gimana itu? Ya tetap kalau posisinya ambulans itu bawa pasien tetap menang nomor 2 gitu. Kalau gue yang bawa gitu. Kurang koordinasinya mungkin ya karena terjadi mungkin juga supirnya baru entah nggak tahu jalan kan nggak ngerti juga. Kayaknya tahu jalan nggak ngerti juga dah gue. No komen. Takut salah. Iya, takut salah juga gitu. Posisinya juga berpantan gitu. Di sub tar gue disalahin. Yang relawan tar disalahin. Iya kan jalan supir disalahin. Tapi kita alhamdulillah nggak pernah begitu. Tapi pernah nggak misalnya Mas lagi bawa ambulans nih, lagi didampingin sama OI nih. Terus tiba-tiba di depan ada razia nih. Itu si relawan kena tilang nggak? Enggak. Pernah yang ke persahabatan lu nggak ada ya? Nggak ada. Pernah ada. Ditilang? Nggak ada. Maksudnya ada razia. Terus jalan. Paling relawannya hormat aja gitu. Ya kasih klakson aja lah. Kasih jempol gitu lah. Sebagai tanda terima kasih. Sering sih kalau saya. Sering kalau misalkan pas lagi ngawal dampingin ambulan tuh ketemu polisi lagi razia sering. Iya. Dan biasa aja nggak pernah. Jalur busway juga nggak apa-apa. Berarti kan kalau begitu kan sudah banyak toleransi dengan ke pihak kepolisian. Betul. Karena Kapolda Metro Jaya waktu bulan Maret kemarin bilang katanya untuk relawan ambulan tuh boleh-boleh aja. Tapi dalam artian belum dilegalitasan kan. Tapi dalam artian tidak arogan dan lebih teman sopan santun. Yang gitu. penting tetap santun. Betul. Nggak arogan. Betul. Kan ada tuh oknum-oknum. Asli sering banget ketemu tuh yang kayak gitu. Baru bernapas sih. Sotoy banget. Ada tuh di konten gue. Jangan lupa nonton ITV official. Jadi promosi ya. Ini promosi. Nah, soalnya beneran main kaki gitu loh. Alasannya licin. Aduh cil. Gue udah komen soal itu. Gue udah komen. Pusing. Itu cara menanggapi ketika sudah lagi berdamping nih, lagi jalan nih, udah sesuai formasi nih bentuk nih, ya kan, sudah maksimal formasinya. Terus tiba-tiba ada orang lain yang mau ikut bergabung gitu, gimana tuh? Biasanya sih kita
maaf bang udah penuh gitu, maaf bang geser aja gitu, kita tetap minta maaf gitu, udah geser aja bang gitu. Tapi masih ada suka dengil Iya itu yang kayak gitu atau yang buntut-buntut biasanya yang paling banyak. Orang tuh sampai yang lagi bawanya mobilnya juga bang minggir bang gitu, tetep aja masih ngel. Ada aja ya namanya orang ya. Bingung mungkin juga. niatnya emang membantu, cuma dalam artian dia nggak safety gitu. Kadang pakai sendal doang. Kadang-kadang nggak pakai helm waktu itu. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh gitu, karena ngebahayain kan. Ambulans sendiri kan kecepatannya bisa di atas 50 km per jam. Di atas itu. Dan orang nggak pakai helm, tahu-tahu jatuh ya wallahu alam berarti gitu. Kayak siapa ya? Tolong jangan di komen. Soalnya di konten gua ada. Jangan dibahas. Jangan memaksakan kalau ngantuk, lapar gitu, nggak usah dipaksain. Ngeskort atau ngedampingin ambulan. Kalau enggak jadi seperti dia. Jatuh, Pak. Aduh, lumayan jadi konten. Tapi acting doang kayaknya dia mah. Acting ya? Oke. Baik lagi ke Oi ini kan relawan, ya kan. Bicara relawan ya kan, nggak hanya escorting ambulans dong, berarti kan. Apakah Oi sendiri ini ngebantu bencana alam kah atau apapun itu? Ngebantu bencana alam biasanya kita ini sih donasi gitu, biasa upan donasi gitu. Tapi kalau misalkan seandainya dikirim secara langsung ke lapangannya, ada beberapa gitu. Tapi kita kayaknya belum deh. Kalau dulu dulu ya, iya paling karena kita kan OI baru bulan Februari kemarin, gitu. Jadi ya kan belum ada bencana, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau biasanya sih di kebakaran gitu. Kebakarannya. Kayak waktu kemarin Daniel. Iya itu kan dia jadi relawan ini ya. Iya tetep aja kan itu yang membantu. Iya sih. Bencana. Dia berantem berdua. Bencana kan jatuhnya. Ini waketum Pak gitu. Iya sih. Waketum dari OI Priority Emergency. Kalah dah gua. Bicara relawan escorting, pastinya nggak hanya OI doang dong. Banyak banget. Itu banyak. Cara koordinasinya gimana sama yang lain-lain dong? Biasanya gimana Ler lo? Kalau gua sih biasanya lebih ke arah kayak kita ngomong dari WhatsApp dulu nih. Biasanya misalkan ada rujukan dan kita saling bantu satu sama lain, saling bantu gitu biasanya. Dan ibaratnya saling sopan santun juga gitu. Sama aja ya kayak biarpun sama kita aja. beda bendera biarpun beda nama tapi tetap satu tujuan gitu. Tapi pernah misalnya lagi dampingin ambulan, misalnya OI cuma ada 3 orang, kurang 2 misalnya kan buat maksimal, tiba-tiba ada dari yang lain itu gabung masukin 2 jadi 5. Pernah sering. Juga. Dan saya juga sering gabung, misalkan lagi ambulan nggak ada yang ngawal, terus habis itu saya ngawal, terus ada yang lagi ngawal gitu. Biasanya ada juga gitu. Dia ikutin masuk gitu. Selama nggak kebanyakan ya? Iya, selagi nggak kebanyakan. Kecuali kalau udah kebanyakan saya mendingan mundur gitu. Bener. Tapi banyak juga sebenarnya sih relawan. Nggak tahu ya itu relawan atau bukan. Tapi yang gue lihat di lapangan, di jalanan itu, apalagi ya kan. Sorry nih, mungkin OI dengan ciri khasnya warna hitam merah kayak gini. Tapi saya di jalan, gue sendiri di jalan suka ngelihat banyak. Ya kan. Yang tadinya dibilang formasinya 5 maksimal dan segala macam, ternyata pada kenyataannya di jalan itu banyak banget, dan mereka yang gue lihat ya Ranger hijau. Itu biasanya mobil jenazah sih. Nah itu gimana tuh? Mobjen. Lo komen soal itu. Iya. Kalau mobjen biasanya sih itu dari Ranger hijau tuh koordinasinya emang cepat banget. Cuma terlalu over kalau kata gue. Karena kebanyakan biasanya banyak sekali jenazah. Kalau ambulan nggak cocok bagi gua sebagai yang bawa. Tapi ada juga loh ketika mobil ambulans, ada juga mereka ya pernah gue lihat beberapa kali ya kan, mobil ambulans, tapi yang dampingin itu si ranger hijau itu. Ya tergantung sih ya, teman kita juga, ketemu kita juga ranger hijau juga ya. Saya juga. Iya kan, ranger kuning.
sampingan saya. Oh iya, siap, Kan siap. dia dapat duit. Siap. Iya. Takut saya. Iya, ya selama itu kita udah biasa, udah terlatih ya. Iya. Nggak ada masalah. Itu Apalagi nggak udah ada tahu masalah. gaya gue bawa mobilnya tuh, anak-anak udah pada tahu. Sekarang gini, gimana cara mengkoordinasikannya ketika si OI ini sendiri ngelihat di lapangan kenyataannya seperti itu? Biasanya kita gabung sih, terus kita tanya kondisi dari pasien itu gimana. Kalau seandainya pasiennya stabil atau misalkan kadang-kadang pasien pulang gitu, ya kita lepas aja gitu. Entar dulu, untuk koordinasi kayak gitu kan nggak mungkin di tengah jalan dong. Bisa. Bisa tengah jalan, kadang-kadang malah kita ngobrol gitu di tengah jalan. Sering kadang-kadang. Ya kan gitu. ngobrolnya bentaran doang. Bentar Bang, dong. kemana bang? Gitu dong, nanya, Jadi- ibarat jadi- nanya, bang kemana tujuannya kemana, bawa pasien apa gitu. Itu pertama. udah, Dah, udah. gitu. Kita Kalau lepas. seandainya keramaian di depan ya kita mundur. Kalau misalkan seandainya di depan nggak ada yang bawa atau misalkan nggak ada yang lagi dampingin ya kita masuk gitu. Ntar dulu, ketika ngelihat nih OI sendiri ngelihat yang ngedampingin itu udah banyak, lebih dari formasi yang seharusnya, ya kan? Malah lebih jatuhnya Over. membahayakan. Ya, Membahayakan. Kan kalian ini kan relawan yang harus mengedukasi juga dong. Ya itu gimana caranya? Gimana ya? Kalau kita sih biasanya kita ngomong ke yang di depan itu biasanya, bang nggak- yang kebanyakan gitu. Nggak mungkin berdebat di tengah jalan Nggak mungkin dong. sih, kayak memang. Iya sih, nggak gitu. mungkin. Tapi ya kembali lagi kalau rombongannya kayak Ranger hijau gitu kan, ya kita lepas aja, kita liatin dulu Iya. paling ya. Oh gitu. Iya, kita no komen Karena- aja deh. Iya, soal itu kan. Takutnya tersinggung malah, kan niatnya kan baik gitu. Ya kita mah Tapi- baik karena kan buat keselamatan pasien di dalam juga gitu. Atau misalkan seandainya jenazah, kalau misalkan seandainya keramaian di depan takutnya ngerem mendadak bahaya gitu. Tabrakan beruntun gitu. Tapi yakin gue biasanya sih yang kayak gitu jenazah sih. Jenazah. Jarang Kebanyakan pasien, jenazah. jarang Mungkin. pasien. Pasien tuh paling 1-2 tetap, biarpun Ranger hijau tuh pasti 1-2. Kalau jenazah udah pasti rame itu. Tapi Ranger hijau sendiri itu memang ada komunitas untuk Ada. relawannya. Ada komunitasnya dia. Ada Oh gitu. Mungkin lebih banyak mungkin ya. banyak banget. Banyak. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi mereka mungkin kebanyakan untuk si mobil jenazah. Iya. Bener, mobil jenazah. Ketimbang si mobil-mobil pasien ini. Oke gitu. Gue pun sama, kalau misalnya gue lagi ada pasien gitu, oh iya lagi banyak, gue nggak mau belakang gitu. Udah depan 2 atau 3, nggak usah kebanyakan, gue sendiri gitu. Udah request ya sebelumnya. Awalnya gue senggol. Enggak senggol sih, mepet. Pepetin aja ya kan, lu bayangin motor gue dipepet sama HS. Deg-degan juga sih. Bismillah. Kalau udah dipepet gitu udah kode ya, minggir deh lo. Biasanya kodenya dia ngedim lampu. Gede banyak tuh. Gede banyak. Tuh. Gede banyak dah. Minggir dulu, kalau nggak Minggir minggir gue senggol. Tapi alhamdulillah saya gak sampai nyenggol. Cuma mepet-mepetin aja. Mepet-mepet Iya. aja. Paling Oke. deg-deger gitu. OI Priority, mungkin di luar sana ada yang mau ikutan atau gabung menjadi relawan, gimana sih Syaratnya caranya? gimana? DM aja. Ada syarat tertentu nggak? DM Di IG-nya Instagram. apa? OI Priority Emergency. IG-nya. Kita alhamdulillah selain Jabodetabek udah buka Surabaya juga. Wih. Oke, Gitu. udah di Surabaya juga. Iya. Itu koordinasinya juga dari Jakarta. Iya, Iya. tetap mengikuti aturan yang di sini gitu. Sama. Syaratnya apa aja? Syaratnya apa aja Pastinya menjadi SIM. OI Priority SIM. Emergency? SIM SNK udah pasti. Udah pasti syarat Sama? utama. Ya itu. Sehat jasmani rohani. Umur berpengaruh nggak? Umur ya. Ya, Pasti paling umur pastinya dari dari 17 gitu. ke atas lah. Ya kan? Iya. Sama jiwa sosialnya tinggi. Jiwa lah. sosial tinggi. Jiwa sosial tinggi. Kalau Dan- pengangguran boleh nggak? Ya pasti boleh lah. Boleh. Boleh. Tapi tetap jangan berharap. Jangan mengharapkan uang di situ. Karena Jadi kita segala habis bantu gitu jangan berharap mengharap uang gitu. pemberian kayak apa kayak ya. Karena kita niatnya kan ngebantu karena apa kemanusiaan Ikhlas, gitu. iya, ikhlas melayani gitu. Jadi ya jangan berharap apa-apa. Gitu. Tapi memang ada sih ya oknum ya. Ada sering Ada. banyak. Kita alhamdulillah jangan sampai kayak Jangan gitu. sampai kayak gitu. Enggak. Biasanya kalau misalkan ada kayak gitu kita sama relawan lain biasanya nanti dicari itu, biasanya kita cari terus maksudnya apa gitu karena menjelekkan nama relawan Betul. gitu. Kayak Oh gitu. gitu. Untuk ciri khas OI sendiri di jalan apa? Yang menandakan bahwa oh ini OI. Jaket ini sih. Iya. Jaket ini apa tuh? Jaket Jaket kulit. Semuanya juga banyak kulit. Enggak jaket kulit tapi ada nama logo sama Patrebernya belakang. OI sama Oke. Ya, Petrobras OI sama nama dari nama orang-orang Iya. itu. Cakep. asik. Oh ini priority emergency.
Aduh. Sulit tuh ya dapetin itu ya. Aduh, sulit. Master. Selain anggota, Pak. Mas Miko nih, selain supir ambulan, sekarang kan banyak nih angka COVID kan yang meninggal gitu-gitu kan. Iya. Kan ada yang apa pemulasaraan. Pemulasaran jenazah Heeh, atau nah, pemandian jenazah. Ya, Pemandian itu jenazah. OI Priority Emergency ikut membantu. sertakan nggak? Iya. Nah, Ikut. itu yang ngajarin caranya memandikan itu siapa? Iya. Nih, jadi gini. Kebetulan sih kan saya juga ikut di sana kan. Jadi begitu ada pemulasaran, ada tim escort dari anak OI, ya kalau lu mau ikut ya silakan. Diajarin ya di situ juga saat itu juga. Misalnya kayak guntingin kafan gitu kan. Kayak naburin nanti kayak kopi kopi ya? Kayak Kopi wangi-wangian. ya gitu. Terus sama penyemprotan ini disinfektannya gitu. Makunya, petinya gitu. Oke. Langsung saat itu juga. Saat itu juga, walaupun yang belum pernah sama sekali Iya. sebelumnya. Tapi tetap pakai asmat full, Asmat. APD. APD. Asmat APD lengkap. Gitu. Nih jiwanya relawan, ngebantu, ya kan. Tapi kan di balik itu semua kan mereka pasti punya keluarga dong, Betul. ya kan. Yang niatnya membantu, tapi kan sekarang ya banyak ya. Maksudnya kita niatnya bantu dan segala macam, ternyata kita carrier buat keluarga kita sendiri. Emang nggak takut atau maksudnya kayak gitu? Takut sih ya, bisa dibilang kalau takut. Cuma pribadi kita, niat kita dari hati udah gitu, dan alhamdulillah keluarga nggak pernah kenapa-napa gitu. Jaminannya apa? Gak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Nah. Cuma ya udah yakin aja, pasrah sama Allah gitu ibaratnya. Kalau misalkan Nian nggak pernah kenapa-napa gitu, keluarga juga alhamdulillah malah keluarga nggak kenapa-napa gitu. Dari puskesmas sendiri atau dari rumah sakit itu sendiri, istilahnya kalau untuk narik si relawan itu untuk ngebantu atau minta tolong apa segala macam, apakah ada jaminan buat si relawan itu dari rumah sakit atau puskesmas atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus nggak dapat apa-apa, benar-benar nggak dapat apa-apa untuk jaminan keluarga atau apa segala macam. Nggak ada. Saya pribadi aja nggak ada. Paling gaji aja. Udah. Gitu. Namanya musibah ini. Dari driver pun nggak Iya. ada. Saya waktu dulu pernah, waktu COVID belum banyak varian tuh. Saya juga pernah jadi positif gitu. Itu dia. Ya Yang udah. kayak gitu maksudnya, Gitu. maksudnya kan tugasnya mulia, Iya. ya nggak, ngebantu, nolong ya kan, walaupun ya digaji lah, ya kan? Tapi kan nggak ada yang tahu nasib orang ketika terpapar COVID dan segala macam. Apa jaminan dari si puskesmas itu sendiri atau rumah sakit itu sendiri buat para nakes ini? Nggak ada sih, saya tahu nggak ada. Ya udah, ya memang musibah gitu. Agak miris dengernya ya. Iya. Ya. Agak miris memang. Faktanya memang kayak gitu sih. Kayak gitu. Makanya kita selalu jaga 5M aja. Gitu yang dianjurkan. Ya alhamdulillah pada saat saya positif dulu tuh saya bawa happy aja sih. Gitu, nggak mau pusingin mikir-mikirin, terlalu mikir malah jadi sakit yang lain gitu. Semangat aja terus buat teman-teman yang masih sakit gitu atau masih dirawat itu kan. Semangat terus gitu. Karena ya COVID sebenarnya sih gimana dibilang Bisa bahaya. dibilang virus yang nggak berbahaya sih nggak bahaya. Iya. Cuma imun tubuh itu yang ke arahnya Jadi itu. bawa happy aja lah gitu. Kan udah banyak banget itu yang meninggal juga tuh. Tetap balik basicnya imun tubuh ya. Iya, karena Jaga kesehatan masing-masing lah ya. Dari support dari keluarga juga gitu. betul. Apalagi lingkungan tuh pengaruh banget itu, bener, tetangga. lingkungan. Kadang-kadang gitu. ya, ada kan ya, omongan panas jauhin malah. Iya. Harusnya jangan dijauhin. Harusnya jangan gitu. dijauhin, ibaratnya Support. support, ibaratnya kayak kasih semangat Pak untuk Iya, biar dia happy, biar dia nggak pusing pikiran gitu. Iya, kadang-kadang ada yang satu keluarga isoman malah nggak, Dijauhin. iya malah dijauhin Iya. sama tetangganya. Kan bukan aib itu COVID. Iya bener banget sih. Makanya saya kadang kurang setuju gitu sama yang orang-orang kayak gitu tuh. Harusnya jangan begitulah, nggak usah terlalu lebay. Ya benar-benar. Mungkin lebaynya karena media juga, Bisa. ya kan? Karena berita-berita di luar itu juga, ya. Yang menjadikan masyarakat itu jadi lebay aja gitu. Iya. Ya kan? Karena jadi bikin publik masyarakat jadi takut
takut. Apalagi kan ada sempat yang itu ya ambulan nakut-nakutin gitu. Iya. Emang ambulan hantu. Nah, yang kayak Kadang gua gitu-gitu. bingung gitu loh. Terus kadang-kadang di ada satu kampung atau satu daerah di luar sana di Jawa atau gimana yang bikin pocong-pocongan lah apa segala macam itu kan yang bikin kita malah makin jadi takut. Apalagi ya kan di rumah sakit pun atau di puskesmas pun kayak bikin simbolisnya atau ikoniknya adalah apa kotak jenazah itu peti jenazah. ya kan peti jenazah itu kan kayak menurut gue pribadi itu malah jadi nakutin loh bukan mengedukasi untuk buat kalian lebih sehat atau apa bentuknya lebih mungkin support lah ya nggak? Jangan malah bikin takut ya kan buat si Oi sendiri atau Mas Miko sendiri yang sebagai driver itu pendapatnya gimana tuh yang kayak gitu-gitu? Ya itu makanya. Kita Jadi kasih apa motivasi lah ibaratnya ke biasanya kata pasien-pasien itu biasanya driver sih yang ngomong langsung driver misalkan pasien yang terpapar COVID gitu biasanya Saya langsung ngomong. kayak masih semangat gitu. saya ngomong, udah Pak, Bu, gak usah dipikirin gitu kan. Bawa happy aja, nggak payah lagi jalan-jalan gitu. Saya bilang gitu. Pasti iya Pak. Pernah ada yang bilang, iya nih tetangga saya nih sampai segitunya banget, ngejoin banget sampai keluarga saya semuanya dijauhin. Buset, saya dengernya juga kan miris juga bahkan gitu kan. miris. Wah, kok begitu amat gitu loh. Parah amat ya kan. Najis banget gitu kayaknya gitu. Berarti Mas Miko ketika nganterin pasien yang terpapar COVID pakai APD? Iya. Karena kan nggak nyupir aja, kita juga kalau ada yang lansia nih, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya kita harus gendong juga, bawa berangkar gitu, kita angkut. Kalau yang sudah meninggal udah dimasukin peti, tetap pakai APD? Iya dong. Tetep Itu harus. memang apakah virusnya bakal keluar? Padahal kan udah dibungkus kelontong. Lontong. Iya, itu emang bakalan keluar lagi virusnya apa gimana? Ya, Kan kita untuk menjaga secara aja sih. edukasionalnya kan itu apa ya jenazah itu udah dibungkus Iya, ya kan udah disinfektan, disinfektan dan segala macam masih pakai APD dan segala macam itu Iya. Ya sebenarnya sih buat menjaga aja sih. Ketika udah dimakamin baru dah kita copotin semua. Gitu. Soalnya ya Berjaga-jaga. protapnya memang kayak gitu sih. berjaga-jaga dalam protokol kesehatannya gitu. Gitu. Yang penting selama kita makan sehat ya kan, jangan terlalu pikirin pusing, imun kuat kok gitu. Jangan lupa vaksin. padahal pakai APD itu kan panas Panas banget. Panas banget. ya Tapi kan? tapi Itu belum pernah panas nyobain banget. sih. Malah menurut gua sendiri itu nurunin imun loh. Panas gerah ya kan bikin kita lemes loh. Pasti. Ngap nggak sih? Ngap kan? Apalagi Ah. waktu itu gue sekali ngerujuk itu 3 rute, waktu itu 4 rute gitu. Tuh. Berapa jam itu? Ah. Habis tua di jalan gua. Gimana coba? 2 jam. Gue ingat 2 jam. Itu APD itu Gimana coba? APD itu standarnya makainya berapa jam sih? Ya, Ya 8 jam. 8 jam. Iya, kurang lebih sih. Berarti kayak masker gitu ya? Iya. Setelah udah 8 jam ganti yang baru. Iya, tapi kadang ya tergantung tempat instansinya juga. Kalau stoknya banyak ya ganti, kalau misalnya menipis ya itu diperpanjang. Pakainya. dari tadi nih ngomong mulu ya kan. Untuk tetap menjaga imun tubuh kayaknya kita minum dulu ya. Wah, benar. Biar nggak seret. Yo, Ini minuman apa ini? Endora. Alhamdulillah Mr. Podcast udah di endorse nih sama air mineral Endora dari Semarang. Refresh your Terima mind. kasih Endora. Refresh your mind. Silakan diminum. Icip ya. Yoi. Air mineral Endora ini adalah pabrik dari Semarang yang lagi ekspansi ke Jakarta. Ya, bagi kalian sahabat Amsterdam yang mau menjadi reseller Endora silakan hubungi ke Amsterdam sendiri Instagramnya atau DM ke Instagram Amsterdam @Amsterdam. Oke. Buat mas-masnya relawan atau driver juga bisa menjadi relawan loh. Relawan reseller Endora. Ya lumayan lah buat Dari yang nambahin penghasilan. cup kecil ada sampai galonan ada. Udah besar juga ya. Alhamdulillah. Mantap. Gila. Yoi, udah ngobrolin tadi ya kan semuanya. Sekarang gua pribadi mau nanya nih. Pengalaman apa yang paling nggak pernah bisa dilupain menjadi relawan ataupun menjadi driver? Iya. Relawan dulu.
Mungkin sedih atau Ya Banyak sih. yang berkesan banget deh. iya. Yang kira-kira bakal bisa menjadi motivasi orang-orang. Keseringannya pasien sih gitu. Pasien kita bawa dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, maksudnya sakit yang nggak terlalu parah, pas di jalan itu karena egoisnya manusia dan pengemudi-pengemudi lain tuh pasien meninggal gitu. Kayak gitu tuh pernah. Terus ada kejadian juga kayak misalkan ada kecelakaan, kita saling ngebantu satu sama lain gitu, biar kita kasih P3K gitu. Dan ada juga ketika jadi relawan jatuh atau itu udah jadi resiko kita semua Iya. gitu. Pengalaman Gitu. pribadi tuh ya. Iya. Pribadi. Acting sih. Maksudnya komen. Itu bisa jatuh gimana emang Mas Faruk? Belum Malam makan. sih, malam keadaan gelap juga dan belum makan itu. Entar dulu, bicara malam ya kan. OI emergency priority adalah mendampingi ambulans atau mobil jenazah. Iya. Ya enggak? Nah. Dalam keadaan macet dan segala macam dong Ya. ya kan. Kalau malam kan nggak ada yang bikin macet, Pak. Tergantung jam. Tergantung jalan. Tergantung jam juga. Kalau jam malam- 2 pagi Iya, nih ya. Gue pernah Nggak lihat, nih perjalanan gue waktu gue mau balik ke Cengkareng dari sini. Gue di jalan tuh ketemu mobil ambulans, tapi masih didampingin. Mereka gunanya apa sih? Buat apa itu yang kayak gitu tuh? Maksudnya nggak ngerti sih. Nggak tahu deh gua. Jam segitu mungkin mah. mau nemenin driver ambulannya kayak gitu. Gabut Atau kali. mungkin atau bisa jadi ada keluarganya gitu Bisa. kadang-kadang gitu. Tapi kan dia pengawal katanya yang relawan ya. Iya, relawan. nggak tahu juga sih. Gabut kali. Karena emang ada formasinya yang gue lihat, soalnya ada 2 di depan dan 1 di belakang. Itu emang dampingin terus, dan itu ngebut loh. Padahal malam-malam. Kira-kira itu gimana tuh? Nggak tahu deh. Kurang Kalau tahu ya. pribadi sih Kayak gitu. kalau kayak gitu sih sebenarnya ya itu terserah dari pribadi masing-masing sih. Tapi kalau di OI sendiri sih lebih utamakan kalau jam 11 malam ambulan udah biarin aja gitu. Iya. Karena jalan udah sepi gitu. Iya. Karena jam 11 ke bawah itu kan kita nggak ada yang tahu. Jam 7 aja itu jalanan jam-jam orang pulang masih kerja Iya, gitu. macet Macet banget gitu. Pernah kejadian kayak gitu. Dari sekarang karena gua sendiri yang bawa udah jam 11 ke atas gitu udah lu nggak usah ikut. Kalau nongkrong aja gitu. Oke. Gue bisa lewat tol gitu. Atau sendiri pun nggak ada masalah, udah kosong kok. Gitu. Oke, tadi pengalaman dari si Mas Faruk ya. Iya. Dari driver ambulansnya sendiri bagaimana? Pengalaman yang nggak pernah bisa dilupain atau gitu. Sampai sedih banget atau merasa gagal atau apa itu? Ya kalau untuk gagal alhamdulillah belum dan jangan sampai ya. Belum dan jangan sampai. Banyak juga sih kita kan kadang gue juga jemput pasien yang lansia yang udah bisa ngapa-ngapain yang kita harus gendong itu kayak berasa tuh orang tua gua gitu loh. Ya gimana ya, namanya juga pasien ya, kita kan harus ya meskipun orang lain tapi kita harus tetap anggap itu keluarga kita. Jadi biar apa ya, biar ngusahain maksimal gitu kayak penjemputannya terus penganternya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak sampai gagal gitu. Jangan sampai lah ya. Ya, Jangan sampai. meskipun ada yang kita jadi banyak pertanyaan kan, kenapa yang meninggal selalu di rumah sakit gitu, kenapa nggak di rumah atau nggak di perjalanan. Siapa bilang gitu, orang-orang yang kayak gitu tuh kadang lucu aja gitu komen begitu di YouTube gua kan. Siapa bilang gitu di rumah sakit, jadi ada apa dengan rumah sakit gitu STK Iya. gitu kan. Nah gua tuh kadang suka, ini orang baru main kemana aja sih gitu kok begitu ngomongnya. Iya, siapa bilang yang meninggal di rumah tuh banyak, buktinya ya pemulasaran gue di rumah ke rumah warga gitu kan. Ya kalau sampai di perjalanan yang meninggal ya Sering, itu kan gua juga ada. sering ada Gua juga juga tuh mah sering. kebetulan ya alhamdulillah enggak di gua gitu kan. Kalau di rumah sakit ya memang keadaannya memburuk, dari rumah kita bawanya udah jelek, maksudnya bukan kondisi orangnya, kondisi pasiennya kan udah jelek, kita bawa karena untuk yang terbaik gitu kan. Ya nggak ketolong di rumah sakit, di puskesmas ya mau gimana lagi gitu Iya kan. juga sih, benar. Gitu makanya karena ya alhamdulillah nggak sampai gagal gua gitu. Tapi pernah sih ada 1 apa 2 gitu udah jemput anter siangnya meninggal, maksudnya udah sampai ini di Udah rumah sakit. sampai tapi meninggal ada.
Terus ada juga, oh iya ada nih satu. Jadi pasien bersalin. Pasien bersalin. Dulu jauh sebelum COVID melanda pokoknya. Belum ada pandemi ini lah. Belum ya. ada. Jadi kondisinya tuh pasiennya itu kondisi bayinya tuh nggak bagus ya. Jadi harus dirujuk kan. Nah itu gue bingung. Bidannya bilang, ayo jalan. Pasiennya berhenti lah, gue bingung mau denger yang mana nih. Agak bingung sih. Gue jadi, yang mana nih jadi? Lakinya suaminya kan di samping gue kan. Dia diem aja gitu kan. Habis itu, terus bang jalan. Gue jalan dong, gue jejak lewat tol. Waktu itu subuh sih kan masih sepi lah ya. Lewat tol gitu. Tat, jalan. Bang berhenti. Pelan deh, pelan. Set. Lahir di padahal udah dikit lagi mau sampai rumah sakit ya udah Lahiran di jalan. Iya, alhamdulillahnya selamat semuanya gitu ya meskipun lahir di jalan. Berarti driver ambulans setiap mengantar pasien atau apa pasti didampingin juga dong di dalam. Iya, bidan kalau pasiennya bersalin bidan. Kalau bidannya 2 itu pasiennya jelek bisa lahiran di mobil juga gitu. Kemungkinannya kalau perawat atau dokter IGD dari pasien IGD ya itu sama jelek. Kalau perawatnya yang dampingin 1 ya biasanya sih statusnya Pasien kuning. rujukan biasa gitu. Jadi nggak terlalu urgent banget. Status kuning itu masih belum terlalu urgent. Iya. Kalau merah, Nah itu biasanya didampingi 2 petugas. 2 petugas itu udah urgent. Iya perawat atau dokter gitu. Tapi bidan. nggak pernah sendirian dong ya berarti. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ambulans itu meskipun saya lagi isi solar gitu kan nggak boleh sendiri. Takutnya ada laka lantas di jalan kita diberhentiin. Siapa yang mau nanganin? Gitu. Nggak bisa sendirian gitu. Oke, oh gitu. Sangat mulia sih dan mengedukasi gue jadi tahu akhirnya. Pada akhirnya gue jadi tahu dan teredukasi gitu. Pokoknya kalau ada sirine ambulan atau sirine ngiung-ngiung mendingan menepi deh. Iya. Apapun itu jenis bunyinya Nah, ya, benar. Lebih Gitu. baik menepi Dan karena di situ di dalam ada keselamatan orang lain. betul. Karena Dan kita meskipun apa namanya kan ada sebaran tuh ambulan kosong bunyi-bunyi. Iya, ada kan. itu banyak. Sebenarnya tuh nggak kosong gabut doang gitu kalau gua gitu kan. Itu gua lagi jemput. Kosong itu walaupun nyariin sirine itu memang ya jemput. mau menjemput Iya gitu loh. Kadang orang tuh bingung gua. Iya. Karena nggak tahu gitu ibaratnya. Ya, bukan. Makanya kita edukasi Iya, di sini. Iya. Ingin ku Jakarta ya. Oke guys, jadi tahu ya sahabat Miserdam semuanya. Kita jadi tahu sekarang ya kan bahwa pentingnya memberi jalan. Betul. Ketika kalian mendengar sirene apapun itu jenis bunyinya. Betul. Kan? Karena di situ adalah ada keselamatan orang lain yang harus diselamatkan. Betul. Ya. Yang ini benar-benar sangat mengedukasi dan kalian harus tahu semua dan harus sadar sebenarnya ya kan bahwa jangan terlalu arogan, jangan terlalu egois lah di jalan ketika kalian mendengar sirine ambulans. Ataupun Apapun itu damkar kan, iya. kebakaran gitu kan atau mobil jenazah apapun itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tahu semuanya nih. Iya, tadi gue bilang gua aja yang bawa mobil ambulan ada sirine, gua menepi. Iya. Masa lu enggak? Nah, bener. Masih banyak yang arogan di jalan kok. Menepi lah. Apa ruginya sih berapa detik doang paling? Iya, bener banget. Oke, gila. Ini tugasnya sangat mulia dan mereka tidak berharap balasannya loh. Betul. Ya nggak sih, bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa juga kalau menurut gua. Ya, mungkin. Ya nggak? Ikhlas melayani. Ikhlas melayani, bener Berat banget. tuh ikhlas. Berat tuh. Agak sulit Berat menjadi banget. bahasa Karena Inggris. Ikhlas tuh kita berat. bener-bener melayani, ikhlas lagi kan. Iya. Oke guys, terima kasih banyak nih Mas Faruk, Mas Miko udah datang nyempetin untuk datang ke Miserdam Podcast. Yoi, sebelum kita selesain pengen nih dengar dari Mas Faruk sama Mas Miko himbauan kepada masyarakat untuk di kala pandemi ini atau apalah terserah. Silakan. Bulan Ruk. Kalau untuk masyarakat untuk mengutamakan ambulan atau mobil jenazah dan damkar itu karena prioritas di jalan juga dan kita nggak tahu bisa jadi keluarga kita di dalam ambulan itu gitu dan buat masyarakat tetap jaga protokol kesehatan karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan gitu. Gitu aja sih. Oke. Silakan Mas.
Kalau menurut gua penyampaiannya nih pesan-pesan dari gua ya kan. Kita tatai lah lalu lintas ya kan. Kayak mobil prioritas itu kan ada 6 ya kan. Apapun itu bunyinya kita menepi gitu. Terus ini lagi masa pandemi, lu mau percaya apa enggak tuh COVID ada, ya jagalah kebersihan dan kesehatan gitu. Terserah gitu, lu mau percaya itu COVID apa kayak gitu. Pastinya itu ada menurut gua ya. Gitu. Ya tetap jaga kesehatan lah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Oke. Tuh sahabat Misram dengerin tuh himbauan dari Mas Faruk dari OI Priority Emergency dan Mas Miko dari driver jenazah. Ambulans. Sorry, driver ambulans ya kan? Yang memang mereka yang ngerasain di jalan, mereka yang ngalamin dan segala macam ya kan. Jadi kita harus menghargai, saling menghargai lah. Betul. Ya. Sebelum mundur diri nih ya kan, kita mau bacain atau mau kasih tahu nih teman-teman yang udah support ya kan, titipan nih. Mantap. Support dari teman-teman yang udah sponsorin Mr. Podcast ini ya. Siap. Ada Oriana Coffee, ada OI Priority Emergency ya. Memang dia dari pertama sebenarnya udah support kita. Cuman sibuk karena banyak Bener banget. Banyak pasien, banyak rujukan. Iya, karena emang lagi musimnya ya. Ada Sweet Roastery, ada Kopi Tepi, Alamanda Kopi, ada Jamuan, ada Kaila Furniture, ada Rencang Panjenengan, Maska Roastery NT, A2 Studio, Kopi Saudara, ada Kedai Kopi Kopi 103, Teras Motor 88 dan Kopi Jenaka. Yoi, terima kasih sahabat Mr. Dam. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tungguin episode selanjutnya, siapa lagi yang mau jadi narasumber kita selanjutnya. Oke, just sit back and chill. Bye. Bye.